Pemirsa, tingginya kasus kekerasan pada anak, salah satunya child grooming di Indonesia ini menjadi sorotan. Pemerintah dan juga DPR berencana memperketat aturan perlindungan anak. Aktris dan penyanyi Aureli Moreman membuka tabir gelap masa lalunya dengan mengeluarkan buku berjudul Broken Strings. Dalam buku ini, Aureli menceritakan saat ia terjerat hubungan manipulatif atau child grooming saat dirinya berumur 15 tahun. Pemerintah dan DPR tidak tinggal diam. DPR pun berencana untuk menggelar rapat guna membahas kasus child grooming. Kasus yang sedang ramai di media sosial adalah child grooming. Ya, child grooming ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tabu bagi Indonesia selama ini. Child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi. Prosesnya sistematis ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi seksual. Maaf pimpinan, saya agak emosional ya, karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita begitu, atau pada masa depan ketika kita diam. Jadi sebetulnya kasusnya banyak di Indonesia. Untung ada anak ini yang berani ngomong loh. Child grooming hanyalah sebagian dari gunung es masalah kekerasan yang menimpa anak Indonesia. KPAI mencatat sepanjang 2025 ada 2031 kasus pelanggaran hak anak. Korbannya didominasi oleh korban perempuan. Berdasarkan catatan KPAI, korban paling banyak mengalami kekerasan seksual. Tidak hanya itu, mereka juga mengalami kekerasan fisik dan psikis. Bahkan tak sedikit yang juga mengalami kekerasan digital. Pemerintah pun meminta warga untuk melapor ke Sapa 129 atau WhatsApp 0811 129 129 bila mengalami kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis warnai kedatangan jasad Syafiq Ridan Ali. Pendaki asal Magelang, jenazah korban ini langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga, kerabat hingga warga pecah saat jenazah Syafiq Ridan Ali Razan tiba di rumah duka di Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Jenazah pendaki yang hilang dan ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet tiba di rumah duka pada Kamis malam. Jenazah Syafiq pun langsung disolatkan di masjid setempat sebelum dimakamkan. Tangis haru pun kembali pecah saat jenazah Syafiq dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku telah mengikhlaskan kepergian Syafiq Ridwan Ali. Sebelumnya almarhum Syafiq Ridwan Ali Razan melakukan pendakian bersama temannya Himawan di Gunung Slamet pada 27 Desember lalu dan dilaporkan hilang. Selang beberapa hari, Himawan ditemukan selamat, sedangkan Syafiq Ridwan Ali baru ditemukan setelah 17 hari pencarian dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaki Syafiq Ridan Ali Razan ini ditemukan tewas setelah 2 pekan lebih hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah oleh tim SAR gabungan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan yang terjal dan jenazah ditemukan di kedalaman jurang 20 meter. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan berusia 18 tahun, pendaki yang hilang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Slamet ini berlangsung dramatis. Titik penemuan jenazah berada di kawasan Watu Langgar, sebuah area di dekat puncak Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 3.150 meter di atas permukaan laut. Tim SAR gabungan terpaksa mengalihkan jalur evakuasi melalui jalur Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga demi mempercepat proses penurunan jenazah Syafiq Ali. Tim gabungan bahu-membahu mengevakuasi pemuda asal Magelang dari kedalaman jurang 20 meter dengan medan yang terjal.
Dalam proses evakuasi penurunan jenazah, tim SAR harus berhadapan dengan kemiringan lereng yang sangat curam, serta kondisi tanah dan batuan yang licin dan mengharuskan tim SAR menggunakan peralatan teknikal lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, geger produk susu tercemar bakteri, BPOM meminta PT Nestle Indonesia menghentikan sementara distribusi dan juga importasi produk susu S26 Promil Gold PH Pro 1 ini dengan nomor batch tertentu. Demi kehati-hatian, masyarakat diminta untuk menghentikan konsumsi produk susu tersebut. Menyusul peringatan Badan Keamanan Pangan Eropa terkait produk susu formula PT Nestle mengandung bakteri berbahaya, BPOM langsung turun tangan. Dari penelusuran data importasi BPOM, susu formula bayi yang diproduksi Nestle Swiss SA di pabrik Konol Vegan Swiss juga diimpor ke Indonesia, yaitu produk S26 Promil Gold PH Pro 1 untuk usia 0 hingga 6 bulan, namun khusus untuk 2 nomor batch tertentu. Meski dari uji sampel, 2 batch produk tersebut menunjukkan kandungan toksin di bawah ambang batas, namun BPOM tetap meminta agar PT Nestle Indonesia menghentikan distribusi produk terdampak dan memusnahkan stok produk di gudang. Perintah itu berdasarkan kehati-hatian, terlebih produk tersebut dikonsumsi bayi yang merupakan kelompok rentan. Walaupun batch itu setelah dikirim bahkan ada yang didistribusikan sudah, tetapi setelah kita cek memang hasilnya masih di bawah ambang batas yang bisa menyebabkan masalah. Iya kan? 0,02. Nah, dengan rendahnya itu maka kita untuk kehati-hatian Badan POM sudah meminta supaya produk tersebut spesifik yang untuk 0 sampai 6 bulan itu ditarik. Sebelumnya, Badan Keamanan Pangan Eropa dan Otoritas Keamanan Pangan Internasional merilis peringatan potensi cemaran toksin sereulit pada bahan baku yang digunakan dalam produk susu Nestle yang diproduksi di pabrik Swiss. Toksin sereulit adalah bakteri Bacillus cereus yang bersifat tahan panas dan tidak mati meski sudah diseduh air panas dan mendidih. Bakteri ini bisa mengakibatkan diare, muntah hingga hilang kesadaran hanya dalam waktu 30 menit hingga 6 jam setelah konsumsi. PT Nestle telah melakukan penarikan atau recall produk susu secara global di 49 negara, yaitu di Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sementara dalam siaran pers, PT Nestle Indonesia menegaskan seluruh produk susu yang diproduksi di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Seluruh produk impor yang dijual telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu serta melalui pengujian komprehensif. Namun sejalan dengan perintah BPOM, Nestle menyatakan telah menghentikan sementara distribusi dan impor produk terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.